saya Destia Reka Utami, kelas 460. Saya dari kelompok 6, saya akan membahas materi tentang subsequent event. Subsequent event merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang berakibat material terhadap laporan keuangan sehingga diperlukannya penyesuaian atau pengungkapan. Menurut pernyataan standar auditing nomor 46, subsequent event itu terdapat dua jenis. Yang pertama, peristiwa yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran dalam proses penyusunan laporan keuangan, maka peristiwa ini diperlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi ini muncul setelah tanggal neraca, maka peristiwa ini diperlukan pengungkapan. Contoh subsequent event yang diperlukan penyesuaian yaitu misal pada tanggal 25 Februari 2010 sebuah tuntutan hukum telah dilakukan kepada perusahaan atas kecelakaan yang terjadi pada tanggal 10 Oktober lalu. Perusahaan telah memperkirakan kewajiban yang akan dibayar karena kejadian ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Vonis pengadilan pada hari ini telah memutuskan bahwa perusahaan harus membayar ganti rugi sebesar 30 juta rupiah. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan berdampak material terhadap laporan keuangan sehingga diperlukan penyesuaian, di mana jurnal penyesuaiannya itu adalah denda pengadilan kepada kas sebesar 20 juta rupiah, di mana nominal 10 juta rupiah dalam peristiwa ini tidak termasuk ke dalam subsequent event karena jumlahnya telah diperkirakan, sedangkan denda 20 juta rupiah sisanya itu merupakan termasuk ke dalam subsequent event karena jumlahnya tidak diperkirakan. Contoh subsequent event yang memerlukan pengungkapan, misal pada tanggal 10 Februari 2010 kebakaran telah menghanguskan sebuah bangunan perusahaan di mana bangunan tersebut bernilai buku pada tanggal neraca sebesar 2.500.000.000 dengan saldo akun akumulasi depresiasi per tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.500.000.000. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa yang berhubungan dengan kondisi perusahaan di masa yang akan datang, di mana kebakaran ini merupakan peristiwa yang tidak terduga, sehingga perusahaan tidak menyiapkan dana untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam neraca, nilai bangunan telah habis karena telah terdepresiasi sepenuhnya, tapi nilai bangunan masih dapat digunakan kendati masa ekonomisnya telah habis. Jadi, nilai bangunan tidak akan mempengaruhi laporan keuangan karena masa ekonomisnya telah habis. Tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua itu menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca pertanggal neraca masih dalam perjalanan. Jadi, saat membayar uang muka pembelian letter of credit, perusahaan mencatat jurnalnya itu barang dalam perjalanan di debit, kas di kredit, utang dagang di kredit. Nah, terus kalau saat penerima barang sebelum tanggal neraca, perusahaan mencatatnya tuh persediaan di debit, utang usaha di kredit. Jadi, akibatnya pertanggal neraca tetap terlihat saldo barang dalam perjalanan dan terjadi 2 kali pencatatan hutang dagang. Maka jurnalnya itu persediaan di debit, barang dalam perjalanan di kredit. Nah, saat hutang tersebut dilunasi, maka jurnalnya itu
utang dagang di kredit, eh sorry, utang dagang di debit, kas di kredit. Nah, terus tujuan pemeriksaan subsequent event yang keempat itu untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau sesudah tanggal neraca. Yang kelima, memastikan bahwa tidak ada barang perusahaan yang belum dicatat pertanggal laporan posisi keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musdalifah. Saya dari kelompok 6. Prosedur pemeriksaan subsequent event. 1. Periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. 2. Periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. 3. Periksa cut-off pembelian dan penjualannya. 4. Review lapor keuangan intern untuk periode sesudah tanggal neraca. Dan kelima, minta kopi notulen rapat direksi Dewan Komisaris Pemegang Saham. Lalu periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Dan keenam, lakukan tanya jawab terhadap pejabat. Ketujuh, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Dan ke-8, analisa perkiraan profesional fee. 9, dapatkan surat pernyataan langganan. Sampai sini saya menjelaskannya. Mohon maaf untuk salah, apabila ada kesalahan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pemeriksaan akuntan. Untuk penyelesaian pemeriksaan akuntan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik sebelum pemeriksaan dinyatakan selesai. Langsung saja, untuk seluruh pemeriksaan kertas kerja harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasannya. Hasil review tersebut harus didokumentasikan ke dalam suatu review notes dan dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Selanjutnya, daftar audit adjustment harus disusun dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien. Nah, audit adjustment yang sudah disetujui oleh klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Selanjutnya, untuk draft report disusun oleh auditor pimpinan tim audit dan direview oleh audit manager dan audit partner. Nah, untuk sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM atau catatan untuk principal, partner, dan manager. Nah, setelah draft report direview dan disetujui PPM, selanjutnya didiskusikan kembali dengan klien. Nah, apabila klien setuju, maka auditor harus membuat final audit report. Nah, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan kepada klien, dan tanggal tersebut harus sama dengan tanggal selesainya audit fieldwork dan laporan audit. Nah, setelah itu auditor harus membuat draft management letter setelah direview dan disetujui oleh PPM dan disetujui juga oleh klien. Nah, jika klien tersebut setuju, maka auditor harus membuat manajemen letter final untuk klien. Selanjutnya, tahap akhir. Tahap akhir ini menyelesaikan susunan atau pelunasan audit fee, yaitu ditambah dengan 10% PPN atau dikurangi PPh 23 dengan tarif 7,5%. Nah, selanjutnya dalam audit working papers, auditor harus mencantumkan catatan audit untuk tahun berikutnya.
karena berfungsi untuk melengkapi kertas kerja atau laporan audit tersebut. Selanjutnya, opini. Untuk opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Bisa jadi opini tersebut bisa jadi WTP atau wajar tanpa pengecualian, atau WDP wajar dengan pengecualian, tergantung nanti hasil pemeriksaan auditor. Selanjutnya, untuk tahap akhir penyelesaian pemeriksaan akuntan, tahap akhir tersebut ialah dalam mereview kertas kerja pemeriksaan. Kantor akuntan publik sebaiknya mempunyai daftar auditor working papers review guide. Nah, itulah beberapa hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik sebelum pemeriksaan dinyatakan selesai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.